Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman, sebagai pupuk dasar, apakah sama antara kohe fermentasi dengan kompos? Oke, kita akan coba belajar tentang dua hal di sini ya. Pertama ada istilah fermentasi, kompos. Nah, pernah ada teman yang menyampaikan, selama ini kan kita menyampaikan kalau kohe itu difermentasi ya. Jadi ada teman yang meluruskan bahwa kalau ini pupuk padat, terutama kohe, itu prosesnya bukan fermentasi tetapi dekomposisi atau penguraian. Jadi kalau fermentasi itu hubungannya dengan cairan atau sesuatu yang nanti akan dibuat cair gitu ya, fermentasi atau sesuatu yang dikerjakan oleh dominan jamur. Fermentasi itu dominan jamur, kayak fermentasi kedelai menjadi tempe itu dikerjakan oleh jamur. Kalau pupuk padat hubungannya dengan kotoran hewan atau pupuk kandang itu dekomposisi atau penguraian yang pengerjaannya dominan oleh mikroba atau bakteri. Jadi itu dulu yang perlu kita luruskan. Jadi kalau kita menyebut pupuk padat, kompos, kotoran hewan itu dekomposisi. Kalau kita menyebut pupuk cair, misalnya air cucian beras, limbah buah yang akan kita manfaatkan sebagai pupuk cair, maka itu istilahnya adalah fermentasi. Oke, itu biar kita enak nanti selanjutnya. Kemudian yang kedua, tadi istilah ya. Yang kedua tentang kompos. Kompos, bokasi, kohe, pupuk kandang, dan lain sebagainya, bahan organik. Jadi kita luruskan kembali kompos. Kita pahami dulu tentang kompos. Kompos adalah bahan organik, apapun bahan organik. Bahan organik itu adalah bahan yang berasal dari tanaman dan hewan, itu bahan organik. Jadi apapun bahan organik yang telah terurai atau yang telah terdekomposisi sempurna menjadi kompos. Apapun bahan organiknya itu menjadi kompos, atau istilah lain mungkin bokasi. Jadi semua bahan organik yang telah terurai baik secara langsung, baik oleh alam maupun oleh kita manusia, itu disebut dengan kompos. Atau ada istilah lain lagi adalah humus. Itu yang dominan jamur, kalau di alam itu humus. Kalau kita yang buat maka kompos. Salah satunya ini yang kita gunakan untuk semai, itu sudah dicampur sini sih. Sudah dicampur ya. Ini ada kascing. Jadi ada juga kompos yang diurai oleh cacing, namanya kascing. Itu sama kompos, yaitu bahan organik yang dimakan oleh cacing kemudian dikeluarkan menjadi kompos atau kascing. Ini kascing murni nih. Jadi cacing kita beri makan kotoran sapi, kemudian ini kascingnya kita gunakan untuk semai tanpa dicampur tanah. Ini sudah menjadi kompos kascing. Ya, jadi kita luruskan lagi. Semua bahan organik yang telah terurai atau telah terdekomposisi itu namanya kompos. Sekarang kita lihat kotoran hewan, ada di sana. Nah, ini dia. Ini kotoran sapi yang sudah lama. Kotoran sapi yang sudah lama. Tapi ya bercampur sih, kan di kandang kadang yang baru itu ditumpuk gitu, kadang ada ayam, akhirnya bercampur. Tetapi paling tidak ini sebagian besar itu sudah lama. Seperti ini. Nah, ini kotoran sapi yang sudah terurai oleh alam. Apa yang mengurai? Ada makroorganisme dan mikroorganisme. Oke, kita bahas itu nanti. Kembali lagi, antara kohe, kotoran hewan, dengan kompos, apakah setara sebagai pupuk dasar? Kalau kohenya sudah terurai, dia akan menjadi kompos.
maka setara. Kalau kohenya masih baru, maka tidak setara. Karena ketika kita aplikasikan sebagai pupuk dasar, di sana akan terjadi proses penguraian ulang. Maaf. Tetapi apakah bisa digunakan? Bisa. Tapi membutuhkan waktu lama. Kalau maksudnya gini, kalau kita langsung aplikasi kohe yang bercampur antara yang baru dan yang lama ke tanah, maka kita biarkan dulu 1 sampai 2 minggu baru bisa kita tanami. Tapi kalau sudah kompos yang kita gunakan untuk nyampur tanah, maka selang beberapa hari sudah bisa kita tanami. Tapi pada prakteknya juga kita pakai ini, walaupun belum terurai sempurna menjadi kompos, kita pakai ke tanah, sudah kita tanami, gitu saja. Ya paling ya butuh waktu 1 minggu lah antara proses pengolahan tanah, masukkan ini kemudian pengolahan tanah sampai kita menyiapkan bibitnya, ya 1 minggu baru kita tanami. Jadi intinya seperti ini. Kita balik lagi bahwa kotoran hewan dengan kompos apakah setara untuk pupuk dasar, tergantung kotoran hewannya. Keduanya kalau sudah terurai bagus ya. Poin pentingnya adalah kalau bahan organik yang akan kita jadikan pupuk padat atau kompos, prosesnya dekomposisi. Kalau yang cair, fermentasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kompos adalah semua bahan organik yang berasal dari tanaman maupun hewan yang sudah terurai atau terdekomposisi, itu namanya kompos. Jadi kotoran hewan belum menjadi kompos jika belum mengalami penguraian. Penguraian kotoran hewan di alam dilakukan oleh makroorganisme dan mikroorganisme. Makroorganisme itu apa? Yang besar-besar. Jadi organisme atau makhluk itu yang besar-besar kayak ayam, serangga, kemudian ada uret, dan banyak lagi serangga-serangga yang hidup alami di sini. Ngorong-ngorong, cacing. Kemudian yang satu lagi mikroorganisme, itu ada bakteri, mikroba, kemudian ada jamur. Itu yang mikro, yang tidak terlihat oleh mata. Jadi ada 2 yang mengurai ini di alam. Kalau kita bantu, maka akan lebih cepat. Kita bantu dengan menambahkan mikroba yang banyak. Itu intinya. Jadi kalau kohe sudah difermentasi, sudah didekomposisi, akan menjadi kompos. Jadi sama saja. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Kalau masih bingung, ada pertanyaan, silahkan tulis lagi di komentar di bawah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.